Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Rian Irawan Haryadi dari ahlicoding.com. Pada malam hari ini tanggal 9 Februari 2021, kita akan membawakan kembali materi ngaji IT ketiga. Jadi kita memberikan materi mengenai teknologi. Ya, kebetulan dan kita lebih spesifiknya mengenai manajemen database. Sekedar pemberitahuan bahwa acara ini terbagi menjadi dua sesi. Yang sesi pertama adalah umum, jadi bisa diikuti oleh siapapun yang diikuti. Dan juga acara ini akan direkam dan disiarkan juga di-share di YouTube. Akang-akang dan teteh sekalian bisa mencarinya di channel saya Ahli Coding di YouTube. Searching aja nanti coding di YouTube. Dan acara sesi kedua adalah lebih berfokus pada internal, terutama internal markup dari dari Suvo Al-Fatah. Dan untuk itu acara yang sesi kedua tidak akan disiarkan di YouTube karena hanya untuk keperluan itu. Ya. Nah, baik. Untuk dari sesi pertama, ya, dari kita akan mengajarkan materi mengenai mengenai manajemen database Join SQL. suaranya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, nanti silakan saja langsung ajukan pertanyaan. Dan insya Allah kalau memang ada, saya akan menjawab. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu mengatur hak akses dalam database. Apa itu maksudnya mengatur hak akses dalam database? Jadi kita mulai saja. Nah, jadi hak akses dalam database itu berarti kita mendistribusikan privilege atau hak akses siapa yang berhak melakukan apa dalam database, ya. Nah, ini dalam ngaji IT ketiga ini akan dijabarkan mekanisme sederhana dan desain pembagian hak akses dalam database. Jadi ini materi ini akan lebih ke soal umum, kan, konseptual. Jadi tidak belum menyentuh ke persoalan teknis. Jadi kalau nanti ada yang ingin mendalami ilmu persoalan teknis mengenai database analisis ataupun data scientist, ya bisa mengikuti taklim IT juga ya di channel YouTube saya Ahli Coding, atau bisa mengikuti khusus. Dan jadi ini lebih ke konseptual, tapi ini sangat penting dan sangat prinsipal dan mendasar, karena kalau tidak memiliki pengetahuan dalam konsep ini, ya nantinya akan sulit sekali untuk mendesain database. Jadi, nah yang penting ini kita memahami hak akses itu apa yang dalam database itu. Kita mulai saja. Nah, kita umumnya kalau secara awam, ya, kalau kita baru pertama kali memakai administrasi kantor, menjalankan administrasi kantor, biasanya tuh kita mencatat itu segala macam, misalnya nama siswa atau pengeluaran, penjualan, atau pendataan jurnal segala macam. Kita itu umumnya orang-orang itu memakai file yang berbentuk spreadsheet. Spreadsheet itu contohnya apa? Contohnya Microsoft Excel, ya. Jadi sebenarnya orang yang bilang yang disebut Excel itu sebenarnya merek dagang, ya. Itu Excel itu dikeluarkan oleh Microsoft. Bentuk Excel itu yang seperti ini, ya. Kalau Excel itu ini sebenarnya disebut spreadsheet, ya. Artinya apa? Spreadsheet itu seperti kita melihat lajur neraca. Jadi ada baris, ada kolom. Yang ke kanan ini kolom, yang ke bawah ini baris. Nah, jadi spreadsheet itu banyak yang mengeluarkan, bukan hanya Microsoft, Google pun juga mengeluarkan namanya Google Spreadsheet. Linux pun juga mengeluarkan namanya Open Office Sheet gitu kan. Nah, tapi format begini tuh namanya dibilang spreadsheet. Nah, umumnya orang itu menjalankan administrasi kantor kalau masih awam dan baru tahap pemula, mereka mencatat segala macam itu di Excel. Ya. Nah, kenapa Excel itu memang yang termudah, tetapi di situ ada berbagai kelemahan dalam pencatatan database di Excel, ya.
Nah, sedangkan yang kedua, untuk yang lebih profesional, biasanya kantor atau manajemen administrasi itu sudah memakai software database. Ya, Pak. Apa itu software database? Yaitu program yang memang dikhususkan untuk menyimpan database, atau istilahnya adalah DBMS, Database Management System. Contohnya seperti yang sudah terkenal adalah MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access, DBase, FoxPro, dan lain-lain ya. Ini adalah sebuah software. Jadi ini adalah software-software database. Jadi memang ini software yang dikhususkan, dibuat untuk menyimpan data dengan bahasa pemrograman yang mereka sendiri yaitu SQL. Ya nanti akan kita bahas lebih ke teknisnya. SQL itu singkatan dari Structure Query Language. Structure, kenapa dibilang structure? Karena database-nya adalah database structure. Kalau kita mempelajari dari materi minggu lalu, kita tahu bedanya database structure dengan database non-structure. Di database structure itu semua kolom itu sudah terisi fix gitu, baku. Jadi kalau tim itu tim sendiri, country ya hanya boleh diisi country, yang barisnya kan ini country Kanada, Kanada, Kanada. Kalau name ya harus isi nama, terus kalau weight ya harus isi berat badan, terus hometown harus isi kota dan sebagainya. Jadi ini udah struktur. Jadi data itu sudah punya kolomnya masing-masing ya. Nah, ini database dengan Excel. Nah, sekarang kita bahas apa sih kelemahan Excel? Ya, Excel memang paling mudah, database-nya paling gampang dioperasikan, tapi itu juga jadi kelemahan Excel. Kenapa? Sekarang Akang-Akang dan Teteh-Teteh bayangkan, jadi yang mengakses yang di dalam kantor itu kan lebih dari satu orang ya. Misalnya ada beberapa orang ya. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya Anda semua mengerjakan satu file yang sama. Misalnya laporan penjualan dikerjakan oleh 3 orang misalnya. Di dalam satu file. Bisa nggak dibayangkan kalau setiap orang itu bisa mengedit apa aja? Ya kan? Jadi ya bisa mengedit nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Dan ternyata nanti ada yang salah, ada yang misalnya ada yang keliru mengedit. Oh, ternyata yang ini nggak boleh diedit, tapi sudah terlanjur diedit sama kawan kita. Dan sama kawan kita yang mana? Mending kalau ketahuan. Kalau kita tidak ketahuan, artinya tidak ada jejaknya, jejak perubahannya itu, nah itu kacau jadinya. Jadi karena semua orang itu bisa mengubah-ubah Excel, apalagi dalam tim, jadi gimana ini? Kalau misalnya manajemennya gitu kan? Karena semua orang bisa mengaksesnya hal yang sama, bisa mengakses file yang sama. Apakah bisa di Excel itu dibatasin hak aksesnya? Jadi ada beberapa kolom tertentu di format sehingga nggak bisa diedit sama beberapa orang? Bisa. Tapi itu akan lebih rumit lagi karena kita harus mainin di kolom, harus diprotek sheet-nya, terus baris ini diprotek. Ya memang bisa Excel dibegitukan, tapi itu akan lebih ribet. Jadi alternatifnya adalah kita memang harus menggunakan ya software tersendiri ya, yaitu ya seperti yang saya bilang tadi, ada MySQL, Oracle, dan sebagainya. Nah, database dengan DMS ya, itu memang tidak bisa dioperasikan langsung kayak Excel. Jadi kalau Excel kan kita langsung buka, langsung ngedit bisa di situ. Tapi kalau data DBMS dia tidak bisa dioperasikan secara langsung di edit-edit gitu. Memang bisa. Ya, tapi ribet. Jadi biasanya DBMS ini dia harus ada semacam aplikasi pemrograman dulu di depannya. Nah, aplikasi inilah yang merubah-rubah database tersebut. Jadi yang merubah-rubah itu bukan manusianya langsung, bukan operatornya langsung, tetapi dia melibatkan adanya program aplikasi selain manusia itu. Jadi manusia itu hanya mengisi form di dalam program aplikasi, baru program aplikasi itu mengisinya ke dalam database, ya. Jadi seperti ini, seperti yang saya bilang. Perbedaan bagannya kalau Excel kan manusia itu langsung mengedit-ngedit di data Excel-nya. Nah, tetapi kalau pakai DBMS, pakai database khusus ya, software database khusus, manusia itu hanya bisa mengedit di program aplikasi, formnya. Ya. Jadi ada web based, desktop, mobile. Ya, kan kalau web based kita biasa sendiri, kita mengisi form atau ya di web kita mengedit sebuah form, nanti formnya itulah yang kemudian masuk ke dalam database. Nah,
Hebatnya lagi, kalau kita membuat sebuah program aplikasi, kita bisa menentukan hak akses, ya. Hak akses dari program aplikasi tersebut. Hak akses itu disebut, ya, disingkat dengan nama CRUD, CRUD. Ya, apa itu CRUD? Nanti akan kita bahas selanjutnya ini. Nah, intinya, dengan adanya hak akses ini, bisa ditentukan apakah seseorang ini yang di bawah, kalau dia punya hak akses, ya, maka dia bisa merubah database. Tapi kalau tidak, dia tertolak. Nah, disinilah keistimewaan dari software database. Jadi, software database itu dia bisa mengatur orang mana yang berhak merubah, mana yang tidak berhak merubah. Nah, jadi lebih secure dari sini. Nah, CRUD itu apa sih? CRUD adalah operasi dasar dalam database, sama halnya dengan operasi matematika, kalau yang operasi dasarnya tambah kurang kali bagi ya. Nah, sama, tapi CRUD itu bukan tambah kurang kali bagi. CRUD itu singkatan dari create, retrieve, update, dan delete. Create itu apa? Create itu menambahkan record data baru, ya. Menambahkan baris baru, ya. Jadi kalau misalnya di Excel kita menambahin baris baru di bawah, itu disebut sebenarnya CRUD. Kalau dalam penjualan, dalam zakat ada inputan baru, itu terus kita menambahkan satu baris, itu disebut create, ya. Menciptakan yang baru, baris baru. Nah, kemudian retrieve atau read, ya, yaitu melihat, membaca atau melihat data. Akan kan lihat kalau misalnya Excel di sini kan semuanya bisa baca nih, ya. Tetapi kalau misalnya ini dibatasin dengan dengan retrieve ini bisa dibatasin, hanya orang tertentu yang bisa lihat. Nah, kalau begitu yang lainnya tidak akan bisa melihat, gitu. Update, update itu apa? Update itu mengubah atau mengedit isi data. Jadi sama seperti di Excel ya, kalau Akang bayangin, semua orang ini bisa ngerubah nih. Misalnya penjualan, jumlahnya misalnya berapa, ya, jumlahnya 100, dirubah jadi 150. Nah, itu kan semua orang bisa ngerubah. Tapi dengan database ini bisa diatur, siapa yang berhak merubah. Dan delete, nah itu adalah untuk menghapus, ya. Menghapus record data. Jadi kalau misalnya ada baris di sini, ada yang mau kita hapus, misalnya nomor 14 nih dihapus nih. Yang ini 14 dihapus biar nggak ada. Nah, itu juga bisa diatur. Siapa yang punya aksesnya? Nah, pokoknya itu yang diatur. Kalau yang nggak punya hak akses, dia nggak bisa. Tapi di Excel, nah ini kecampur baur nih, semuanya punya. Semua orang bisa ngedit, semua orang bisa ngubah, semua orang bisa ngapus, semua orang bisa mengcreate. Nah, jadi inilah kenapa sebaiknya kita menghindari menggunakan database itu dari Excel, tapi kita beralih ke profesional menggunakan software database. Nah, di sini akhirnya kita memperkenalkan yang namanya RBAC. Apa? RBAC itu adalah Role Based Access Control. Oh, sebentar ya, saya minum dulu. Nah, RBAC, halo Kang, masih mengikuti? Ada sepi. Halo? Masih. Oh, Ya, halo. Masih siap. ya, alhamdulillah. Oke, baik-baik. Kita lanjutkan ya. Maaf, saya pikir koneksi terputus. Saya ngobrol tapi nggak ada yang ini. Ya, inilah kalau online begini ya. Kita nggak tahu, kita ngomong taunya nggak sadar koneksi terputus gitu. Oke, saya lanjutkan. RBAC atau Role Based Access Control. Jadi RBAC itu pembagian hak akses bukan berdasarkan nama, tapi berdasarkan role orang tersebut. Jadi kalau teori organisasi kita ngelihat jabatannya. Jadi kita nggak lihat nama, apakah Kang Ahmad, Kang Ismail, Kang Nur kerjaannya begini. Nggak begitu. Jadi yang role based itu kita melihat fungsionalnya dia. Misalnya Kang Nur, seorang editor, ya jabatan editor tuh apa? Gitu. Kalau dia Kang Ismail, seorang supervisor, jabatannya itu apa? Nah, demikian juga untuk database. Nah, seperti ini. Ini adalah penjabaran role based access control. Yang diutamakan itu role-nya sama aksesnya. Nah, ini harus didesain, bukan namanya. Karena apa? Nama itu bisa berganti-ganti, ya kan? Yang namanya karyawan itu bisa keluar masuk. Bisa masuk keluar kok keluar masuk. Dia bisa hari ini masuk, setahun lagi keluar. Hari ini masuk, 3 bulan lagi keluar. Kan begitu. Tapi kalau yang namanya role,
Dan access right itu kan udah baku gitu, ditetapin sama perusahaan. Misalnya admin, role-nya admin, aksesnya apa? Dia bisa nginput data, dia bisa mencatat penjualan. Nah, ini saya nggak tahu nih selama ini apakah kantor juga seperti ini atau bagaimana? Ya, tapi alangkah baiknya ditentukan role dan rights-nya dulu gitu. Jadi bukan nama, jadi bukan berdasarkan nama. Misalnya Ahmad tugasnya begini begini begini, Kang Nur tugasnya begini begini, jangan begitu. Tapi role-nya dulu gitu. Jadi role-nya apa? Dia admin, dia editor, dia apa? Baratnya pemeriksa, pengawas. Nah, itu baru kemudian dijabarkan access right. Karena apa? Nama bisa berganti-ganti, begitu kan kalau dalam teori organisasi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, implementasinya dalam database, kita contoh lihat ya. Misalnya database sebuah berita nih. Jadi, kalau orang luar, tadi ingat ya, CRUD ya, di sini ya. CRUD itu create, retrieve, update, dan delete. Create itu buat kasih baris baru, terus kemudian R itu buat membaca, U itu untuk mengedit, update, dan D itu untuk mendelete. Nah, contohnya gini, ada sebuah website berita. Kalau kan kita banyak nih yang berkepentingan, mulai dari orang luar sampai pemimpin redaksi, ya kan? Nah, orang luar itu kan hanya bisa membaca berita tertentu, betul ya? Jadi dia hanya bisa hanya orang luar tuh cuma bisa baca berita, misalnya Rahman News atau Antara News. Ya, mereka kan cuma bisa membaca berita-berita yang diizinkan untuk membaca, ya kan? Nggak semua berita gitu kan. Nah, kemudian penulis itu dia bisa membaca berita-berita tertentu, dia bisa mengcreate, meretrieve, dan mengupdate, tapi dia cuma punyanya dia sendiri. Paham ya maksudnya ya? Jadi si penulis itu nulis berita gitu kan. Nah, dia bisa ngedit, dia bisa nulis berita, dia bisa ngupdate, tapi cuma berita yang dia tulis. Berita yang bukan dia tulis, nggak bisa. Misalnya Kang Nur sebagai penulis, terus Kang Ismail mau pengen ngedit punyanya Kang Ismail, nggak bisa. Hanya punyanya sendiri. Nah, itulah database. Ya, jadi hak akses itu bisa ditentukan parsial atau keseluruhan, gitu kan. Terus kemudian ada yang role sebagai editor tulisan. Kalau editor, dia bisa baca RUD, retrieve, update, dan delete semua berita. Yang namanya editor gitu. Semua berita bisa dimodifikasi sama dia. Tapi dia tidak punya hak untuk membuat suatu berita baru. Gitu. Jadi wajar ya, namanya editor kan kerjanya cuma ngedit-ngedit aja kan. Kalau ada yang salah diedit gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya harus didesain dulu nih right sama role-nya. Nah, kemudian misalnya nama Pak Agus, dia Pimret sebagai pemimpin redaksi, ya ini yang paling berkuasa ini. Nah, yang namanya paling berkuasa bisa melakukan segala hal. Mulai dari CRUD bisa mengcreate, retrieve, update, dan delete. Dan itu semuanya berita. Gitu. Karena ya wajar, dia kan pemimpin redaksi yang paling tinggi, yang paling bertanggung jawab, paling berkuasa jadinya tentunya. Gitu. Beginilah dalam database gitu juga ya. Nah, sekarang kita ini akan mencontoh salah satu contoh membuat table database berdasarkan role. Jadi nanti kalau akang-akang dan teteh-teteh di kantor harus membuat sebuah database, mencatat sebuah database. Nah, mohon didesainnya itu seperti gini. Jadi kita tentukan role dan rights-nya. Ini kalau misalnya yang sebelah kiri table ini nama table, ya ini yang dalam kurung ini adalah nama data. Data. Integer itu ya buat bilangan ya. Terus varchar itu variabel karakter. Itu alfanumerik ya, huruf dan angka. Ya, 11 itu berarti 11 karakter maksimal. Tapi bisa kurang nggak apa-apa. Tapi maksimal dia menempati 11 karakter. Nah, mungkin kalau misalnya kemarin ikut ujiannya. Kalau kemarin ikutin materi saya di ngaji IT yang sebelumnya, atau bisa dilihat di YouTube juga ngaji IT kedua, bisa ketahui ya tipe data varchar tuh apa, integer apa gitu kan. Silakan dilihat aja di YouTube saya. Nah, oke kita lanjut ke table nama siswa, kemudian ini adalah fieldnya, kolom-kolomnya.
ID, NIM, nama, email. Ya, misalnya ini nama siswa. Jadi ID itu kan integer ya. Integer tuh kayak di Excel ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 itu ya, selalu berurutan. Nah, NIM itu ya NIM siswa. Kemudian nama, email. Nah, terus kita bikin satu tabel lagi. Nah, itu tabel nilai ujian misalnya. Ada ID integer, kemudian ada NIM, ya sama. Ini NIM yang bawah sama yang atas nih sama. Kemudian nilai, bentuknya desimal, jadi ada pecahan. Ya, kemudian lulus. Nah, lulus ini biner nih. Apa artinya biner? Ya, biner itu artinya ya cuma dua, A, 1 atau 0. Pilihannya cuma itu. Ya, jadi kalau nggak A ya B, bukan A nggak B. Kalau nggak nyala, mati. Itu aja. Nah, terus kemudian kita lihat, di sini kita jabarkan nih dari tabel ini. Siapa yang berkepentingan atas tabel tersebut, ya. Siswa, misalnya siswa yang paling atas. Siswa bisa CRUD. Bisa membuat, mengedit, membaca, dan mendelete, tapi hanya miliknya sendiri. Bener ya, barisnya sendiri. Jadi yang namanya siswa kan dia bisa ngedit-ngedit punyanya sendiri kan. Namanya siapa, NIM-nya siapa, emailnya siapa, tapi cuma dianya sendiri aja gitu. Dia nggak bisa ngedit punya lain gitu. Terus kemudian dosen ya, dosen itu, nah ini dosen dia hanya bisa membaca di tabel nama siswa semua kolom, semua baris, tapi dia cuma bisa baca, nggak bisa ngedit, karena yang harus ngedit itu siswanya sendiri. Ya, dosen nggak boleh ngedit-ngedit kayak misalnya nama email, nama gitu kan. Ini semua siswanya sendiri gitu. Nah, kemudian rektor, nah ini gue bilang rektor karena yang paling berkuasa kan selalu ada yang paling berkuasa di sini. Jadi kayak misalnya apa? Ya tadi Pimret bisa melakukan segala hal. Jadi rektor itu rights-nya bisa melakukan CRUD ke semua kolom, semua baris. Jadi mau ngedit, mau ngapus siswa ya silakan. Itu jadi yang paling berkuasa rektor. Jadi intinya dalam organisasi kalau misalnya diterapkan database secara benar, ya insya Allah itu tidak akan korup. Kalaupun korup, kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab, ya yang paling punya hak akses paling gede, gitu aja. Gitu. Kan berarti yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Jadi amanah karena sesuai amanah ya, CRUD ini ya, rektor ini ya, kalau paling berkuasa berarti hak aksesnya paling banyak. Karena amanahnya paling besar, kan begitu ya, logikanya kan. Nah, kemudian tabel nilai ujian. Kita lihat di sini role dan rights-nya. Kita desain. Nah, siswa, dia bisa membaca, tapi kolom barisnya sendiri. Siswa. Bener ya? Siswa, kalau nilai ujian, boleh nggak siswa sembarangan masukin nilai ujiannya dia? Bahaya ya, kalau misalnya nilai ujian, nilai saya masukin aja 90 lah. Kalau gitu bahaya kan? Jadi dia siswa hanya bisa nge-read, ya hanya bisa retrieve, dan itu hanya bisa barisnya sendiri. Jadi dia cuma bisa ngelihat aja nilainya. Wah, nilai saya 75, wah nilai saya 45, begitu kan? Dia hanya bisa retrieve, meread barisnya sendiri. Nah, kemudian dosen, nah ini yang paling asik. Dosen bisa bisa membaca semua baris, dan dosen itu bisa RUD. RUD itu apa? Retrieve, read, update, sama delete. Khusus kolom nilai dan lulus. Ya. Dosen bisa ngedit nilai dan lulus. Tapi dosen nggak boleh ngedit NIM. Kenapa NIM nggak boleh diedit? Ya karena sudah baku. Ya, misalnya si Rudi Sintara gitu kan. NIM-nya kan udah jelas. FA 123, 12345. Ya, FA 123, 12345. Kalau ini dirubah gimana sama dosen? Ya orang lain yang dapat kan gitu kan ya. Ini disebut yang NIM ini disebut dengan nama primary key. Jadi ini ada hubungannya. Jadi kalau dalam table, jadi begini, dalam relasi table, ini kita kalau bisa memakai yang namanya parent key, kayak misalnya NIM ini parent key. Kenapa harus begini? Ya ini akan lebih jauh akan dibahas minggu depan ya mengenai relasi database. Jadi
Yang pertama, ini demi mengefektifkan database. Yang kedua adalah membuat ini lebih secure. Contohnya begini, kalau misalnya ada seorang admin yang khusus kerjaannya mengisi nilai ujian, ya, taruhlah begitu. Sekarang saya bertanya kepada Akang Teteh, aman nggak kalau lebih aman mana ya? Kalau admin itu bisa mengetahui siapa namanya, atau dia tidak tahu siapa namanya, hanya tahu NIM-nya. Menurut Akang lebih kecil mana kemungkinan curangnya si admin itu? Jadi dia nggak tahu namanya, atau dia tahu namanya? Nggak tahu. Nggak tahu, betul. Nggak tahu dan curang. Mendingan nggak tahu kan, iya kan? Jadi dia hanya boleh tahu NIM-nya aja, bener ya? Jadi dia nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang mau curang, misalnya Budi Raharjo minta nyuap adminnya gitu kan, admin nilainya. Dia ngeliat atau sebaliknya mau dijelekin, ini dijelekin aja lah si orang ini mah. Ya bau pisan gitu misalnya ya, si Budi Raharjo mau dijelekin, tapi kan nggak tahu namanya NIM-nya yang mana. Jadi dia cuma isi NIM-nya ini, ya udah nilainya ini. Nah, jadi itu lebih secure ya dari secara database. Nah, ini adalah role dan rights inilah yang harus pertama kali dilakukan untuk mendesain database. Ya, jadi pertama ditentukan dulu siapa yang berhak melakukan apa, seperti itu. Nah, kemudian kita sampai ke kesimpulan. Jadi database dengan software memang lebih rumit dan teknikal, tapi bisa lebih teratur, disiplin, dan dipertanggungjawabkan. Ya, menggunakan database dari Microsoft Excel itu kurang bisa dipertanggungjawabkan karena ya tadi simpang siurnya hak akses ya. Dalam Microsoft Excel ini nggak ada seperti ini. Ya semuanya bebas, mau ngedit yang mana, mau isi input yang mana, mau hapus yang mana, dan itu nggak ketahuan siapa yang melakukan. Dalam database siapa yang ngedit itu bisa ketahuan. Wah si admin ini dia baru aja ngedit nih, dirubah sama dia, itu bisa ketahuan. Jadi ibaratnya bisa lebih jadi bahan laporan pertanggungjawaban. Nah, seperti itu. Jadi, terus ini referensinya bisa langsung dibaca untuk kelanjutan membaca lebih jauh. Dan terakhir, ya, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya silakan diajukan. Enggak. Ya, Pak Raywan, alhamdulillah Pak Dian dan pemaparan materinya. Selanjutnya para Ikhwan, kami mempersilahkan ya langsung saja jika ada yang harus ditanyakan atau diperdalam atau diperjelas dari yang disampaikan oleh kalian. Silakan, Mas Nur. Ya, mangga. Ya, saya Pak Rian. Ya, gimana kan? Saya ingin sedikit menanyakan. Ya. Kalau dari Excel bisa nggak terkoneksi dengan database? Artinya data-data apakah memang harus semua data itu dimasukkan di database saja atau memang bisa dikoneksikan gitu? Jadi kita sudah bikin data banyak nih. Nah, sekarang ada program baru, apakah itu bisa dikoneksikan langsung tanpa harus mengentry ulang, itu yang membuat pekerjaan lebih lama, atau emang harus tetap di-entry sendiri, masukkan ke database yang baru? Mohon penjelasan. Ya, baik Kang. Terima kasih. Jadi, selama ini kalau begitu di Excel terus ya nyatatnya berarti? Iya. Oke, baik. Iya. Oke, sebelum saya paling jawab, gampang dong. Sebelum saya jawab, saya bertanya dulu. Selama ini database dicatat di Excel, dan saya tanya, selama ini pembagian hak akses ada nggak? Atau ya siapapun yang bisa buka filenya bisa ngedit gitu? Gimana? Iya. Gitu ya? Iya, biasanya hanya pertanggungjawaban aja sih, artinya tetap yang boleh ngedit yang berhak. Tapi memang bisa terbuka secara umum ya bisa diedit sendiri sebetulnya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang saya jawab. Kalau dari Excel, bisa nggak itu di-convert ke dalam database, ya? Dalam database SQL, bisa jawabannya. Ada program yang bisa mengkonversi dari XLS ke SQL. Itu ada programnya. Converting itu ada. Dan dari Excel pun bisa
Jadi ini kita mencatat di Excel pun itu bisa dimasukkan ke dalam database. Bisa bikin semacam form, tapi itu butuh yang namanya ya kemampuan teknis kayak bikin form programming. Dan programming yang pakai buat Excel, mengedit-edit Excel, ya itu biasanya pakai VB, Visual Basic. Ya, tapi itu teknikal, lebih ke teknikal. Jadi nanti mungkin suatu hari akan kita bahas. Jadi di sini kan kita membahas lebih ke konseptual ya. Konseptual kenapa harus ada Akases. Nah, kalau menjawab pertanyaan Akang ya gampangnya bisa di-convert begitu. Nah, tapi Bisa ya bisa. Nah, tapi selanjutnya kan kita bicara ke depannya gitu. Setelah dari sini ke depannya mau ngapain? Apakah selamanya mau tulis di Excel terus di-convert gitu kan? Atau membuat sebuah sistem yang bisa lebih aman, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu pilihan juga kalau gitu. Iya, baik. Ya, karena kan kemarin datanya sudah banyak di Excel gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kalau dari saya nih Fadian ada pertanyaan gini. Ini kita bicara database di Excel ya. Ya. Ini kan ada dua pilihan ya. Pertama menggunakan Excel dalam artian seperti program biasa ya. Yang kedua dengan program khusus ya begitu. Nah, untuk yang program khusus itu katakanlah tadi di mana bisa mengatur orang-orang tertentu untuk bisa mengakses, mengedit dan sebagainya. Nah itu kira-kira kalau untuk misalkan maktab lah ya. Sebenarnya kami di Majlis Kitab ini memang berbasis data ya entah itu statistik atau apalah nantinya seperti misalkan database jumlah ikhwan, pendidikan dan sebagainya. Nah ini nanti untuk mudahnya apakah kita pakai yang manual dulu dalam artian Excel biasa atau pakai yang kedua tadi itu. Nah kalau itu juga pertanyaan kedua berarti kira-kira program yang paling mudah dan sederhana itu apakah sudah ada ya katakanlah aplikasi yang memang bisa kita gunakan atau pakai atau kita harus buat sendiri gitu untuk bisa menghindari katakanlah tadi penyalahgunaan data atau lebih jauhnya kan pencurian data ya. Nah itu kira-kira gimana Pak? Baik, bagaimanapun kalau kita sudah melangkah ke profesional dan skala besar itu kita tidak bisa memakai Excel lagi ya. Kalau sudah besar, karena itu terkait dengan hal pertanggungjawaban. Jadi bagaimanapun sebaiknya kita memakai database yang sudah baku, ya software database yang baku. Apakah itu MySQL, apakah itu Oracle, dan sebagainya. Jadi, kalau mau bilang yang paling gampang, ya kita bikin aplikasi apa? Aplikasi web. Itu yang paling mudah. Bahasa yang paling mudah bisa Python atau PHP. Ya, itu nggak terlalu sulit, tapi tetap itu butuh kemampuan coding juga, butuh kemampuan programming juga untuk bisa develop sebuah database itu. Nah, tapi sekarang sudah banyak programmer, anak SMA pun sudah banyak yang bisa memprogramming PHP. Ya, kalau di Bogor pun saya rasa sudah banyak yang punya keahlian seperti itu. Ya, nah. Jadi konsepnya adalah kalau misalnya kita membuat suatu database, ya, pertama memang database-nya itu ya seperti MySQL atau apapun gitu ya. Yang saya saranin MySQL atau PostgreSQL gitu ya. Yang penting adalah pertama kita mengkonsepkan dulu hak aksesnya, Kang. Jadi bagaimanapun ya, saya screen lagi ya. Jadi bagaimanapun yang paling utama dari perancangan sebuah database itu ditentukan dulu ininya. Nah, role rights-nya itu harus ditentukan dulu. Misalnya tabelnya, terus kemudian nama tabelnya, terus field-nya apa. Ya kan, ini kan yang akan lihat ini, ID, name, nama, email. Ini kan sebenarnya kolom. Bener nggak? Ini sebenarnya nggak jauh beda dari kolom. Cuman ini adalah desainnya. Nah, desain kemudian ini ada tanda panah ke sini, ini ada role dan rights. Ya, role-nya itu apa? Jadi
Nah, paradigmanya di sini adalah saya ingin menekankan bahwa paradigmanya adalah kita itu menentukan kinerja administrasi itu bukan berdasarkan nama, bukan berdasarkan siapa dia, tapi role-nya dia apa. Gitu, paham nggak ya? Kalau mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Ustadz Agus Sudarmaji ya. Beliau kan orang ini, orang apa? Orang IT dan orang bukan orang psikologi dan orang apa? HR kan, Pak Agus Sudarmaji. Jadi beliau pasti paham. Jadi yang ditentukan itu role-nya duluan. Jadi role-nya admin itu apa? Kemudian role-nya supervisor itu apa? Role-nya direktur itu apa? Jadi udah jelas. Jadi siapapun yang masuk ke organisasi itu, siapapun yang masuk ke perusahaan itu, ya itu sudah baku gitu. Jadi ibaratnya tinggal induksi aja. Kamu tugasnya begini, 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 begini. Kamu harusnya begini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang harus dibuat itu ya database bukan database teknikalnya, bukan aplikasinya, tapi desainnya dulu gitu, role-nya dulu, role terus rights-nya apa gitu. Jadi kalau dari sini sudah kebayang, dari desainnya sudah kebayang, misalnya ini database nama siswa, nilai ujian itu kan ya database buat STAI ya, ini saya persiapkan. Tapi kalau database buat zakat ya mungkin lain. Tapi di situ bisa ditentukan kolomnya apa aja gitu, terus tabelnya apa aja, terus hak aksesnya apa aja, siapa yang bisa nginput. Misalnya user bisa nginput, terus supervisor bisa nginput. Nah, dia ngapain aja gitu. Tabel mana aja yang bisa dia edit gitu aja, itu bisa dilakuin. Gitu. Jadi penjabarannya ya kalimat-kalimat sederhana gini aja begitu. Terus varian dengan mungkin lanjutan lagi ya, artinya gini, saya sih membayangkan ya, ini kan dalam bentuk yang paling sederhana, kalau di masa ini kan halo Kang? Halo? Iya, ya, gimana? Ya, terdengar nggak varian? Iya, terdengar. Ya, jadi pertanyaan saya itu, bagaimana, artinya gini, bentuknya LAN lah, katakanlah LAN ya, jaringan antar komputer di sebuah kantor lah misalkan ya, di sini kami kan ada masing-masing majelis, ada A, B, C, katakanlah ada 6 sampai 7, dimana nanti saling terhubung, entah itu nanti mungkin pakai yang jaringan lokal LAN atau pakai internet. Nah itu dimana nanti kita bisa saling berbagi data, ya katakanlah untuk majelis itu seperti tadi ya, mungkin saling berbagi, melihat, berbagi, bahkan mungkin nanti mengupdate lah katakan gitu. Nah itu apakah yang untuk amannya ya, karena kita mungkin terbatas kalau harus yang kedua barangkali kita ya secara bertahap lah, katakanlah kita pakai Excel dulu, nah kemudian yang kedua baru secara bertahap. Nah itu langkah apa ya kira-kira Pak, misalkan yang perlu kita ini berarti ini memang sangat teknis sekali ya. Ya. Saya gambarannya seperti apa ya biar kita bisa saling. Oke, baik. Ya katakanlah misalkan imam bisa melihat lah, berarti hari ini Anda maju itu apa kan personal si B itu ngejain apalah misalnya itu seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk berbagi, dan sekarang pertanyaannya itu kan berbagi secara lokal dulu ya, dengan kabel LAN ya. Lokal, ya. Ya. Pertanyaan saya berlanjut. Apakah dari luar, jadi walaupun orang kita, tapi dari luar bisa mengakses. Jadi misalnya imam sedang berada di Lampung, ingin mengakses yang ada di Sufa gitu kan. Yeah. Apakah pengen bisa seperti itu atau tidak? Ya, bisa, nanti lebih jauhnya begitu. Nah, kalau begitu itu bukan cukup pakai LAN aja, tapi pakai yang namanya VPN, Virtual Private Network. Jadi, kalau imam ingin mengakses data secara langsung, ya, tapi dari tempat yang berjauhan, ya, yang tidak terhubung dengan kabel LAN, berarti imam harus masuk dulu ke VPN dari sistem yang ada di Sufa Al-Fatah. Jadi tinggal dibikin aja semacam instalasi jaringan pakai router, terus kemudian ada IP-nya segala macam. Nah dari situ imam tinggal masukin username sama
sama passwordnya untuk masuk ke dalam lingkaran jaringan yang ada di SUVA. Seperti itu konsep jaringannya seperti itu. Tapi itu teknikal ya, memang nanti lebih lanjut itu sebenarnya di materi pembuatan jaringan. Kalau lokal itu kan intranet ya, kalau keseluruhan menyambung ke dunia luar itu namanya udah internet. Nah, internet kalau ingin bisa masuk ke dalam intranet, berarti di intranet itu harus memiliki semacam pelindung, yaitu VPN, Virtual Private Network. Karena itu network pribadi di dalam lingkaran SUVA aja. Teknisnya seperti itu kalau dari konsep jaringan, Kang. Oke. Ya baik, mungkin silakan para Iwan, Ahwat, dari Ahwat ini mungkin. Saya kan. Oh ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, saya Ismail, Pak. Ya, silakan. Soal tadi rule dan right. Yes. Yang menentukan rule right ini, yes, apakah ketika seorang itu kan dia punya akun atau password untuk masuk ke database. Ya. Nah, apakah dari situ ketahuan, oh saya ini amir majelis, nanti bisa buka, tapi yang amir majelis nggak bisa ngedit, dia cuma hanya bisa buka. Beda lagi dengan saya, misalkan yang memang saya yang buat, ketika saya masuk situ ya saya bisa ngedit. Itu pun ngeditnya bukan majelis yang lain, saya hanya bisa ngedit bagian malia saja. Nah itu pembagian itu, pengaturannya itu dari mana? Apakah kita manual sesama, artinya langsung Iwaro, antum tugasnya ini aja sesama, atau memang sistem yang buat itu, Pak? Oke, baik. Jadi yang menentukan hak akses itu ya sebenarnya ya memang ada satu keputusan tertinggi, yaitu yang disebut super admin. Ya, super admin itu yang membagi. Nah itu biasanya itu adalah hierarki ditempatkannya di dalam sisi program aplikasinya, bukan di dalam database. Database itu hanya mengakses, ada user, pokoknya di situ ada user, ada password, selesai database itu. Dia bisa ngedit apa aja. Nah, biasanya begitu. Jadi hanya ada satu admin user ya buat database. Biasanya hanya ada satu. Nah, tapi akses yang siapa yang berhak melakukan CRUD itu biasanya dilakukan di sisi aplikasinya. Gitu. Jadi misalnya kalau imam tertinggi dia bisa memiliki CRUD. Nah, itu biasanya mengikatnya itu ke ID-nya imam. Misalnya NIM ya. Ini kan misalnya NIM ya. Misalnya NIM-nya imam FA12345 gitu ya. Pokoknya kalau kedetek sama database ID-nya itu, berarti dia bisa melakukan banyak hal. Berarti dia bisa melakukan CRUD gitu. Jadi gerbang logiknya itu ada di sisi aplikasi gitu. Nah, aplikasi ya. Ya, dari sisi aplikasi yang paling gampang. Bisa dari sisi database, cuman itu akan mengganggu pekerjaannya database analis. Karena begini, karena pembuat aplikasi biasanya sekaligus dia sebagai pemegang kunci database. Jadi pembuat aplikasi tim IT dia adalah master web dan dia sekaligus berkuasa atas database itu. Jadi kalau terjadi apa-apa, ya amit-amit terjadi apa-apa, sebenarnya ada dua yang yang dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama yang paling tinggi hierarkinya, ya misalnya imam atau pemimpin redaksi atau direktur utama atau siapapun. Yang kedua adalah IT-nya. Tim IT yang membuat semua sistem ini. Cuman dua orang itu aja yang bisa dicurigain dan dimintain pertanggungjawaban karena mereka yang punya hak semuanya. Itu hak, istilahnya hak super admin gitu. Nanti dia nentuin, oh si ini buat kamu hanya bisa begini, Kang Ismail hanya bisa ngedit yang ini hanya bisa untuk edit yang ini. Nah, ditentukannya dari sini, dari desainnya itu gitu. Atau paling gampang ini deh, nah ini aja deh, misalnya admin. Ini dalam bahasa Indonesia aja ditulis, akses rate-nya bisa apa? Bisa nginput, bisa ngedit ini, bisa edit table A, bisa mendelete komentar, bisa apa gitu. Di-list aja pakai apa? Pakai kata-kata ini aja, kata-kata yang simple aja. Nah, dari sini
kemudian baru dijabarkan. Dan biasanya orang database itu, orang DBA database analis itu sudah ngerti. Oh, dia cuma bisa nginput. Oh, ya udah berarti ini panahnya ke sini. Oh, dia hanya bisa ngedit. Oh, berarti ini punya yang ini. Nah, orang DBA tuh udah tahu. Tapi yang di sini itu adalah tugas dari manajemen maktab untuk menentukan hak aksesnya seseorang berdasarkan role-nya, seperti itu, Kang. Itu. Ya, alhamdulillah. Yang lain barangkali kami persilahkan dari tim muslimat barangkali ya. Ada yang Pak Agus mungkin ini, silakan Pak Agus. Oh, Pak Agus ada? Bagus namun. Enggak, Pak Agus Makmun, bukan. Bagus. Oh, sudah banyak. Ya, Mesin fotokopinya. fotokopi. Kenapa, Kang? Iya, silakan. Dari katakan barangkali katakan dari untuk Gimana, Kang? Ya, Lima ada pertanyaan atau pertanyaan. Saya dulu kan sebagai ini ya di waktu di perusahaan itu sebagai editor aja. Jadi saya cuma lagi mengingat-ingat kembali saya ke belakang beberapa tahun yang lalu. Saya kan udah lama ya. Oh iya, pejabat, mantan pejabat. Ya, punya hak akses agak luas juga. Saya kan ada di saya itu ada 20 sampai 30. Jadi saya bisa buka yang 20-30 itu. Nah, semua itu untuk pengajuan cuti, pengajuan dan sebagainya itu beda lagi database-nya. Nah, ini saya lagi review ingatan aja. Jadi memanfaatkan nggak ada pertanyaan dari saya sedang memantau mereview ingatan kembali gitu. Silakan aja dilanjutkan. Ya, alhamdulillah. Yang lain barangkali. Alhamdulillah, Pak Saya Agus. sedang satu lagi nih. Oh, Allah. Ini mah bukan pertanyaan, cuman permohonan aja. Kita kan udah bicara soal database ya. Ya. Cuman karena saya nggak tahu ini sebenarnya seperti apa sih wujudnya database itu. Nah, barangkali di pertemuan besok Pak Rian bisa memperlihatkan kepada kita contoh misalkan database-nya apa perusahaan mana gitulah. Bisa. Biar kita ada sedikit gambaran seperti itu ternyata database itu. Insya Allah Itu besok. aja sih. Ya. Boleh, Kang. Insya Allah besok minggu depan kita akan beragakan konsep CRUD-nya ya, CRUD-nya ya. Jadi ini kan CRUD ini cuma satu halaman nih di sini. Cuma create, retrieve, update, delete. Nah, ini kan harus ada bayangan dari segi teknisnya seperti apa. Ya, insya Allah minggu depan kita akan membahas lebih dalam mengenai CRUD ya. Ya, simulasinya lah, teknisnya gitu. Tapi yang hak akses ini udah mengerti ya, hak akses seperti ini nih, yang bisa nulis tuh dia bisa ngapain, kemudian Iya. ya seperti itu. Kalau udah mungkin sesi pertama kita akhiri ya, Kang ya. Nanti kita berlanjut sesi kedua, kita bicara internal, itu tidak akan saya rekam mungkin ya. Oh gitu. Ya baik Pak, alhamdulillah. Gimana? Masih ada barangkali kasih waktu kita maksimal 5 menit jika ada yang Ustadz Wahyu ini gimana nih Ustadz Wahyu? Kok tadi katanya mau ada yang diberikan Ustadz Wahyu Iwa. Halo Ustadz. Kita mendengar? Iya, kenapa? Ya gimana? Ada masukan enggak? Udah lanjut. Ya udah. Berarti kita akhiri dulu sesi pertama dari ngaji IT ketiga ini. Ya terima kasih atas perhatiannya Kang dan Tete. Semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya. Ya. Amin. Amin, Ya. amin. Bisa di-share juga kalau ke yang lain untuk bisa mengikuti, ada di YouTube saya di channel Ali Coding. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.